Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Saudaraku Fed Hasan Sabila, kita ketemu lagi di hari Sabtu ini, edisi pengentalan darah. Kita mulai dengan adanya kasus corona ini, ternyata ini adalah titik untuk menyadarkan seseorang bahwa harus kembali ke alam. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang menderita sakit ingin berobat di rumah sakit sendiri banyak terkontaminasi dengan virus. Sehingga penyakit diabetesnya sembuh tapi membawa virus. Sehingga mereka jadi takut untuk kontrol. Ketakutan inilah beralih kepada herbal. Sekarang sudah terbukti bahwa ternyata herbal bagus juga ya. Ternyata herbal bisa menyembuhkan juga ya. Ternyata herbal saya cukup 3 bulan saja minum kok sekarang normal tidak pernah kambuh. Sudah mulai terbukti. Inilah perputaran roda kalau Allah menghendaki maka bisa terjadi. Saudaraku Fed Hasan Sabila, kenapa sekarang herbal menjadi laku? Mengapa herbal sekarang menjadi dicari orang? Sekarang dengan adanya virus ini orang semakin berpikir lebih tajam. Berpikir lebih panjang, lebih berhati-hati untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Karena saudaraku, melihat dari kekuatan herbal, ternyata sekarang pun sudah mulai bisa bicara bahwa herbal lebih cepat kerjanya. Sekarang sudah terbalik Bapak dan Ibu ya. Asalkan si formulator herbal betul-betul dia mampu untuk mengkaji kandungan dan meraciknya menjadi obat. Akan tetapi kalau dia berangkat dari telinga ini artinya dikasih tahu teman, dikasih tahu simbahnya, dikasih tahu istrinya. Mas, aku kemarin dengar loh, Bapak itu ngejus ini sembuh untuk hipertensi. Mbak itu dibuat obat, jadilah formulator dadaan tanpa mengkaji ilmu-ilmu lainnya. Ternyata bermasalah. Yang cocok baru 1 orang. 1000 orang yang coba yang berhasil hanya 2 orang. Itu dikatakan cocok. Berangkat dia menjadi formulator, gagal semua. Sehingga kepercayaan herbal turun. Orang sekarang sudah tidak percaya bahwa herbal itu lambat. Herbal itu tidak menjamin dan herbal itu tidak bisa mengobati. Karena itu tadi yang saya katakan. Oleh karena itu, mempelajari herbal harus tuntas sampai akarnya. Kita harus mengetahui. Misal, akarnya bisa digunakan untuk apa? Batangnya, daunnya. Ini baru herbalis. Ya, seperti putri malu. Akarnya dapat digunakan sebagai diuretik atau pelancar pipis, urin. Daunnya dapat digunakan untuk batuk yang membandel atau bronkitis. Batangnya dapat digunakan untuk menurunkan trigliserid. Nah, itu kita harus kaji. Harus mempelajari itu. Tapi kalau kita hanya ingin tahu, katanya si A, katanya si B, katanya si C, ini repot. Herbal di Indonesia tidak bakal maju. Kita belajarlah sungguh-sungguh agar formulator yang ada di Indonesia ini mampu dihormati oleh bangsa lain. Saudaraku Fed Hasan Sabila, sekarang kita akan berbicara tentang pengentalan darah. Pengentalan darah ini bukan hal yang mudah.
Darah kental aja, dipijet aja nanti kan sirkulasinya jalan, lancar lagi. Siapa bilang darah mengental dengan sirkulasi jauh, ilmunya pun bertolak belakang. Siapa yang bilang dipijat itu bisa encer? Jadi pengentalan darah ini kita harus mempunyai spesifik pembahasan ini dan pengertian tentang pengentalan darah. Sementara orang mengetahui pengentalan darah itu ya darah tidak lancar. Kalau darah tidak lancar terus dipijat jadi lancar, tidak seperti itu Bapak dan Ibu ya. Sekarang kita akan mengetahui sesungguhnya tentang pengentalan darah. Pengertian pengentalan darah atau definisi dari pengentalan darah adalah proses berubahnya bentuk darah dari cair menjadi gel. Kental, gel itu Bu ya. Seperti agar-agar cair didiamkan menjadi kental. Ini sama Bu prosesnya. Ini artinya menjadi gel. Ya. Terus kemudian jika darah yang mengental ini beredar di pembuluh darah akan terjadi penyumbatan darah di beberapa area tubuh. Jadi penyumbatan itu bukan saja terjadi pada pembuluh darah otak, jantung, tapi bisa saja terjadi pada pembuluh darah mata. Maka banyak mata yang katarak dan glaukoma. Saya tidak tahu Pak, tiba-tiba saja mata saya begini. Inilah namanya pengentalan darah. Dan saya tidak tahu Pak, kemarin masih bisa saya naik motor, sekarang gelap. Itulah pengentalan darah. Bisa saja pengentalan darah itu terjadi merusak pembuluh darah pada sendi atau pembuluh darah pena, darah balik. Efeknya kalau itu terjadi pada kaki, berarti kakilah yang membesar. Kalau ini terjadi, jangan divonis bahwa ini asam urat atau gagal ginjal. Ini gangguan pada pembengkakan kaki akibat dari pengentalan darah. Kalau sudah terjadi seperti ini, caranya darah diencerkan, diperbaiki pembuluh darahnya, kemudian zat apa yang merusak di dalam pembuluh darah itu dibuang. Kita harus mengetahui sampai sana Bapak dan Ibu ya. Jadi di dalam menangani pengobatan itu bukan saja saya punya kapsul untuk mengempeskan kaki bengkak. Kasusnya beda-beda. Tidak semua kaki bengkak itu dari asam urat. Bisa saja terjadi macam-macam. Dari diabetes bisa terjadi. Dari pengentalan darah bisa terjadi. Dari gagalnya jantung bisa terjadi. Resepnya jadi berbeda. Tidak sama. Nah inilah yang saya maksud. Kalau terjadi formulator itu mampu untuk mengkaji sampai ke dalam, maka Indonesia ini jago untuk mengatasi semua penyakit dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Bapak dan Ibu, akibat dari pengentalan darah itu, aliran darah ke keseluruhan tubuh, ya Bu ya, menjadi tidak lancar, pasokan oksigen ke sel-sel tubuh menjadi terhambat. Ya Bu, mari kita garisi. Kita garis bawah. Pasokan oksigen menjadi tidak lancar. Oksigen ya Bu ya. Artinya kalau darah itu sudah membentuk gel, tidak tersedianya oksigen di situ. Akibatnya apa? Jantung menjadi lemah. Akibatnya apa? Kaki menjadi merasa mati rasa. Akibatnya apa? Mata menjadi kabur. Akibatnya apa? Tulang menjadi sakit. Akibatnya apa? Otot menjadi membengkak.
Begitu kita periksa, banyak sekali vonisnya, padahal hanya satu itu. Bapak terjadi pembengkakan pada otot, Bapak terjadi gagal ginjal, Bapak terjadi penyumbatan pada pembuluh darah otak, dan Bapak terjadi pada pengapuran pada sendi. Semua dikasih obat, hancurlah manusia itu. Padahal hanya mengencerkan darah, selesai. Semua obat kasih. Padahal darah tidak mampu membawa vitamin karena terjadi gel. Banyaknya obat berarti tidak menyembuhkan. Karena ini terjadi pengentalan. Obat itu akan beredar melalui darah yang encer. Maka darah harus diencerkan dulu. Selesaikan pengenceran darah, maka semua orang yang tadinya sendi sakit, mata mulai kabur, atau terjadi pembengkakan pada otot, sembuh. Disertai mengencerkan darah, diimbangi dengan memasukkan oksigen. Teori Hasan Sabila, oksigen itu ada di hijau daun. Ya, banyak hijau daun berarti kita mengisi oksigen. Itu Bapak dan Ibu ya. Terus yang kemudian Bapak, darah menjadi kental karena kekurangan cairan darah atau trombosit. Ya. Jadi trombosit misalnya rendah. Trombosit rendah. Ini akibat tadi pengentalan darah, Ibu. Ya. Trombosit menjadi rendah. Begitu rendah, orang pucat. Begitu rendah, mual-mual. Kalau saya sudah ngomong gini, berarti Bapak dan Ibu mesti terpikir mesti ke jus HB. Memang betul. Akan tetapi, kalau terjadi pengentalan darah seperti ini, jus HB kan ada zat besinya, Bu. Nah, ini dilarang. Sayangnya pantangannya di sini, Bu. Bagaimana cara mengatasinya, nanti saya kasih pelajaran. Ibu ya, selama Hasan Sabila bersatu dengan hati fan Hasan Sabila, maka kita akan semakin kaya ilmu. Kemudian Bapak dan Ibu, faktor penyebab darah mengental ada 7. Mari kita perhatikan, Bu ya. Yang pertama adalah pasca operasi. Sering terjadi pasca operasi itu pengentalan pada darah. Yang kedua adalah kurangnya beraktivitas. Artinya makan, duduk di depan TV, main game. Terus begitu sehari-hari, capek tidur. Ini bisa terjadi pengentalan pada darah. Terus tingginya tingkat kolesterol di trigliserid. Kolesterol trigliserid Pak ya. Tingginya kolesterol trigliserid bisa membuat darah itu menjadi kental. Ini berbahaya Pak. Kalau trigliserid ini tinggi, darah mengental, maka serangannya hanya ada 2 Pak. Sasaran 1 yaitu pembuluh darah otak, sasaran 2 hanya pembuluh darah pada mata. Hanya 2 sasarannya. Ataukah stroke fisik atau stroke mata. Ini akibat terjadinya pengentalan darah. Terus kemudian yang keempat adalah over mengkonsumsi gula pasir. Jadi minum manis terus begitu. Berarti sama saja dengan penderita diabetes. Yang kelima adalah gangguan HB rendah. HB rendah dikira lambung, kasih obat lambung terus. Kental darahnya, HB-nya rendah. Jadi tubuh ini minta HB itu dinaikkan. Tubuh Bu ya. Berarti harus ada oksigen, harus ada protein. Ya, kalau untuk darah mengental ini jangan dikasih bayam Bu ya. Nanti apa caranya saya kasih tahu ya Bu. Untuk meningkatkan HB. Nah, setelah itu Ibu juskan HB naik. Kalau sudah HB naik, maka
rasa kesemutan, rasa geringgingan, rasa pada keringat dingin, pinggang sakit itu hilang. Kemudian terjadi pada penderita hipertensi. Secara teori hipertensi adalah penyakit kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Ini sering terjadi pada hipertensi. Maka setiap penderita hipertensi kalau sudah akut, sulit akan turun, pasti dikasih pengencer darah. Ini obat. Kajian saya, pengencer darah tidak mengandung oksigen. Jadi sia-sia. Karena darah yang dibutuhkan adalah oksigen. Berarti kita harus banyak hijau daun. Nah, sayangnya di sini banyak pantangan-pantangan yang bertentangan dengan saya. Saya bilang, untuk mengencerkan darah harus memperkaya oksigen. Maka oksigen ada di hijau daun. Hijau daun yang bisa dimakan namanya apa? Sayur. Maka banyak makan hijau daun yang berupa sayur, di jus kemudian diminum, itu adalah oksigen. Tapi ada yang melarang. Tidak boleh sayur-sayuran, maka orang mengental terus. Kasihan. Ini saya tidak tahu maksud dan tujuannya. Kemudian sering mengkonsumsi menu lemak di malam hari. Ini yang bisa terjadi pengentalan darah. Lemak jadi lemak itu misalnya di malam hari hobi kita misalnya nasi goreng tiap malam tanpa henti. Setiap gorengan itu kita makan di malam hari. Belum terbakar untuk tidur. Terjadilah pengentalan pada darah. Ya paham Bapak ya? Sebelum terbakar, ini kita untuk tidur. Cara Bapak sudah benar. Begitu makan, jalan-jalan dulu. Kan malam tidak bisa Pak untuk pembakaran kalori. Ya Pak ya? Nah, terus kemudian kira-kira capek, kemudian Bapak tidur. Ini lemak masih tersimpan di dalam darah. Pada suatu saat pasti dia akan meningkat. Baru kita akan terjawab semua pertanyaan yang tadinya Bapak, kenapa ya kok saya tiba-tiba kolesterol saya tinggi, itu akan terjawab. Kenapa ya saya kok hipertensi, padahal saya bukan keturunan, itu akan terjawab. Setelah Bapak mengalami sendiri. Kemudian cara untuk mengatasi Bapak dan Ibu, cara mengatasi bagaimana pengentalan darah yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, Fan Hasan Sabilah, maka cara yang pertama adalah kita harus berolahraga paling tidak di siang hari. Itu baru disebut membakar kalori. Ya Bu ya, untuk mengencerkan darah ini. Ini pilihan Bu ya, tidak semua harus kita ambil. Terus yang kedua adalah minum air putih hangat yang direbus. Maka ini penting sekali. Air putih, rebus, hangat-hangat diminum. Yang ketiga adalah menghindari makanan yang tinggi lemak. Daging kambing, telur puyuh, itu tinggi lemak. Jelantah, tinggi lemak. Kemudian gaji, itu juga tinggi lemak. Terus kemudian kalau dari belut itu juga kolesterolnya tinggi. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Hentikan juga konsumsi gula pasir yang berlebihan. Ya, tadi terlalu banyak gula pasir darah bisa mengental, berarti kita harus menggantikan gula pasir ke gula Jawa atau gula aren. Ini banyak Fan Hasan Sabilah yang sudah menjalankan. Saya banyak laporan Bapak dan Ibu. Laporan ini sering saya dapatkan bahwa mereka yang menderita diabetes sekarang sudah meninggalkan gula pasir. Dan sekarang hampir semua pasar-pasar tradisional itu sudah menjual selada keriting.
dan laos merah. Ternyata di daerah Godean Ngijon sudah menyediakan. Alhamdulillah, ini kerjasama Hasan Sabila dengan semua penjual-penjual sayur. Saya juga ucapkan terima kasih pada mereka yang peduli. Artinya membantu sesama. Yang berarti kita sudah tidak kesulitan untuk mencari ini. Kemudian menghindari banyaknya kacang-kacangan. Nah, kalau pengentalan darah, semua hobi kacang tinggal, emping dan sebagainya tinggal. Karena itu purin. Mengentalnya darah, tingginya purin semakin darah seperti batu. Tadi baru berbentuk gel Bu ya. Tambah purin di dalam darah, akhirnya bentuknya batu keras. Pada leher keras, pada lengan keras, pada kulit kaki keras. Berarti kacang-kacangan harus kita tinggal. Kemudian daging kambing, tadi sudah saya sebutkan bahwa daging kambing adalah salah satu penyumbang kolesterol tinggi. Hindari juga zat besi yang tinggi. Yang terkenal, walaupun ada yang di tempat lainnya, tapi yang terkenal tinggi itu ada di bayam. Berarti untuk jus HB, kita gantikan jus HB itu dengan krokot merah. Ya Bu ya, jus HB kita ganti dengan krokot merah. Cari krokot merah, jus yang berarti HB-nya bagi pengentalan darah ada krokot merah, kemudian ada selada keriting dan kacang panjang. Itu untuk menggantikan HB, tambah beluntas. Kemudian Ibu, kita lanjut dengan kita juga harus menghindari angkat junjung berat. Kalau terjadi pengentalan darah memang otot kan masih tidak bisa diberikan asupan oksigen. Saraf juga tidak bisa diberikan asupan oksigen. Pembuluh darah juga begitu. Hindari angkat junjung yang terlalu berat. Ibu ya, jangan ibu paksakan. Misalnya yang terjadi bapak, ibu yang terjadi ya. Bapak yang menderita, bapak yang pengentalan darah. Bapak pengentalan darah, ibu mengangkat junjung. Seorang suami tidak tega melihat istrinya sehingga itu urusan laki-laki, saya yang angkat, jangan. Karena bapak sedang terjadi pengentalan darah. Ini bisa tiba-tiba pembekuan darah. Kalau bapak paksakan dengan beban berat. Karena beban berat ini kan kita butuh banyak vitamin Pak, otot banyak vitamin, saraf banyak vitamin, begitu juga pembuluh darah harus bisa melapisi, misalnya yang melapisi di situ ada omega 6-nya. Kalau itu tidak terjadi maka ini mudah akan retak atau patah. Kemudian Bapak, yang tadi kita menghindari angkat junjung, kemudian kita kalau penderita darah mengental, kita menghindari over aktivitas. Habis kerja, pulang, habis pulang, main, habis main, kemudian begadang. Tidur cukup sejam, 2 jam, bangun lagi, besok kerja lagi. Ini kita hindari. Pengentalan darah akibat kita juga kurang istirahat. Ya Bapak Ibu, nah sekarang sudah mendengar ini berarti air putih yang direbus ini menjadi kewajiban bagi mereka yang terjadi pengentalan darah. Bapak dan Ibu, saatnya kita akan membuat resep pengentalan darah. Yang pertama adalah cabai jamu. Ambil 4, dipatah-patah, masukkan ke dalam panci. Laos merah 7 cm, dipotong juga. Jahe emprit itu
kecil-kecil Pak. Jahemprit ini malah untuk obat. Jahemprit ini ya, nanti dikeprek, masukkan ke dalam panci. Bawang bombay sepertiga, 1 bawang dibagi 3. Serai 4, potong-potong, masukkan dalam panci. Semua bahan direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Ini adalah resep teori untuk mengencerkan darah alami. Ya Bapak, kalau sudah divonis, Bapak maaf ini Bapak pengentalan darah akibat dari hipertensi, akibat dari karena kolesterol Bapak ini tinggi, akibat dari diabetes Pak. Jadi Bapak wajib untuk mengkonsumsi obat pengencer darah. Hindari. Risiko sangat tinggi karena disitulah kita tidak akan mendapatkan oksigen. Pengencer darah bisa kita akali atau kita ramu dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa mengencerkan darah. Tapi ingat, setiap oksigen ada di hijau daun. Itu jangan lupa. Kuncinya di sana, pengentalan darah. Kacang ditinggal, bayam ditinggal. Pokoknya zat besi yang melebihi kadar zat besinya tinggi, tinggal. Kalau masih kadar besinya itu rendah, 0,1, aman. Kalau 5,4, tinggal. Ini berbahaya. Begitu Bapak dan Ibu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Kita akan ketemu di hari Selasa, insya Allah Bu ya. Di hari Selasa kita akan membahas topik-topik yang lebih menarik, yang bermanfaat bagi kesehatan Bapak dan Ibu, termasuk pada diri saya. Maka Hasan Sabilah mengucapkan terima kasih. Salam sehat ala Hasan Sabilah. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.